Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Septianingsih Husain, kelas 2B PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu alamiah dasar tentang dampak IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yaitu poin satunya, IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Yang kedua, IPA sebagai dasar pengembangan. Yang ketiga, manfaat dan dampak dari IPA dan teknologi. Yang keempat, IPA dan teknologi masa depan. IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Definisi para ahli pengertian dari teknologi. Iskandar Alishabana, cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Dan menurut Jacques Ellul, yaitu keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. Pengertian teknologi secara umum adalah: 1. Proses yang meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, struktur atau sistem sebagai proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, walaupun pada awalnya teknologi diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif. Di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Contoh perkembangan teknologi, yaitu seperti gambar di bawah ini. Facebook sendiri juga merupakan salah satu sosial media yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena fitur yang ditampilkan cukup mudah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan platform Facebook. Jika Anda mempunyai sebuah bisnis, Anda dapat mencoba untuk memposting produk Anda dalam situs jejaring sosial ini. Dengan cara tersebut, maka produk Anda kemungkinan besar dapat diterima dan dikenal oleh konsumen global dan tidak hanya dari lokal saja. IPA sebagai dasar pengembangan. Perbedaan ketiga macam IPA terletak pada aspek yang dikajinya, karena kajian bahan pokoknya sama, yakni alam. Menurut Amor et al. Dalam kurung 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel dalam kurung parameter yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Para ilmuwan menempelkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal dalam kurung biologi atau ideal dalam kurung fisik. Manfaat dan dampak IPA dan teknologi. 1. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Yang ketiga, sisi positif mempermudah manusia dalam menjalani kehidupan ini, baik di bidang informasi dan komunikasi, ekonomi dan industri, sosial dan budaya, pendidikan serta politik. Yang keempat, sisi negatif, semakin kuatnya gejala dehumanisasi
Tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini merupakan salah satu oleh-oleh yang dibawa kemajuan iptek tersebut. Bahkan sampai tataran tertentu dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo religiosus atau makhluk teomorfis. Tak hanya itu, iptek juga bisa mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi bidang informasi dan teknologi. Dampak positifnya yaitu akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone, mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Dampak negatif, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Kecemasan teknologi. Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer. Timbul kehancuran di muka bumi ini jika IPA dan teknologi tidak dikendalikan bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang ketiga, kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros dan memiliki jenis pintas yang bermental instan. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin. Meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena. Dampak negatifnya yaitu kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tidak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat menaikkan kualitas sumber daya manusia (keterampilan dan kecerdasan manusia) karena membuka kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ilmiah. Dampak negatifnya yaitu kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes Raven diferensial aptitudes tes dapat diakses melalui compact disk. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral. Bidang politik. Dampak positifnya yaitu timbulnya kelas menengah baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru.
proses regenerasi kepemimpinan. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Dampak negatifnya yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat dan teknologi masa depan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang yaitu bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Bidang industri dan kemampuan di bidang perang. Perubahan yang dibawakannya pada organisasi-organisasi sosial, lambat laun merambat dalam kehidupan politik, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Baik, terima kasih. Itulah materi yang saya bisa paparkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.